heart again. When we're talking, you're not there. Time we're talking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dimas Kawati, NIM 19313132. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 4B. Oke, baiklah teman-teman, pada kali ini saya membuat video yaitu menjelaskan maket model pembelajaran sentra, yang mana tugas ini untuk ujian akhir semester yang diampu oleh Ibu Nur Hasanah MPD dengan mata kuliah model-model pembelajaran anak usia dini. Mari kita simak videonya ya teman-teman, selamat menyaksikan. Oke, baiklah teman-teman, dan di sini saya akan menjelaskan maket model pembelajaran sentra. Yang pertama, model pembelajaran berbasis sentra itu sendiri adalah strategi pembelajaran yang dilakukan dalam lingkaran circle time dan sentra bermain. Pola duduk yang dilakukan oleh seseorang guru dan anak didiknya adalah melingkar untuk memberi pijakan kepada anak yang dilakukan sebelum dan sesudah bermain. Dan di sini saya membuat model pembelajaran sentra, yaitu ada 3 kelas sentra. Yang pertama yaitu ada sentra seni, sentra imtak, dan sentra bermain peran. Oke, di sini saya membuat TK Harapan Bunda. Yang pertama itu di bagian depan ada taman bermain, yaitu untuk anak usia dini. Ada perosotan, ada tempat bak untuk bermain pasir. Di sini digunakan untuk anak usia dini bisa bermain mengenal konsep matematika dan sains matematika, seperti anak bisa mengetahui konsep banyak dan sedikit. Kemudian ada ayunan dan ada jungkat-jungkit. Dan saya juga membuat air pancuran tingkat 3 agar sekolahnya menjadi lebih menarik. Kemudian saya juga membuat rak tas untuk meletakkan tas bagi anak usia dini, dan ada rak sepatu untuk meletakkan sepatunya, dan di sini ada tempat duduk untuk mereka ketika melepaskan sepatu. Nah, kemudian disinilah ada karpet merah, dan di sini adalah tempat titik kumpul anak-anak membentuk lingkaran sebelum masuk ke kelas. Dan model pembelajaran sentra itu sendiri memiliki 4 pijakan. Yang pertama yaitu pijakan lingkungan main, di mana pijakan ini digunakan pendidik untuk menata alat dan bahan yang akan digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada pijakan lingkungan sebelum main, yaitu suatu pijakan yang dilakukan pendidik untuk menyambut kedatangan anak dan menata alat maupun bahan yang akan digunakan dalam proses kegiatan. Kemudian pijakan selama main adalah kegiatan yang dilakukan ketika pembelajaran sedang berlangsung. Kemudian pijakan setelah main yaitu dilakukan untuk memberikan penguatan kepada anak mengenai kegiatan yang telah dilakukan. Oke, selanjutnya kita ke perpustakaan, dan di sini saya sudah membuat 2 lemari yang berisikan buku. Buku ini bisa untuk dibaca anak usia dini dan bisa juga untuk dipinjam. Dan kita lanjut ke 3 kelas, yaitu di sini saya sudah membuat sentra seni, imtak, dan main peran. Yang pertama yaitu ada sentra seni, di mana sentra seni ini ada seni tari, seni musik, dan seni rupa. Dan di sini saya sudah membuat miniatur alat musik. Ada trompet, ada gitar, ada biola, ada gendang. Kemudian ada patung seni. Di sini ada patung kuda dan ada
tempat untuk melukis dan mewarnainya. Kemudian ada gambar buah-buahan yang sudah ditempel di dinding, ada gambar not balok musik dari do re mi fa sol la si do, dan ada gambar pemandangan yang bisa anak lihat. Dan saya juga sudah membuat di lemari itu ada selendang, gelang, kalung, mahkota, ada buku bergambar, buku mewarnai, dan lain-lain. Nah, untuk pembelajarannya sendiri, anak bisa mewarnai gambar yang sudah tersedia di karpet yang saya letakkan. Dan di sini anak juga bisa belajar untuk memainkan alat musik yang sudah ada di tempatnya, dan anak bisa berlatih menari memakai kostum yang ada di rak lemari yang sudah saya buat. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, sentra imtak. Sentra imtak yaitu sentra untuk mengenalkan berbagai kehidupan beragama dan keterampilan terkait dengan agama yang dianut. Untuk aktivitas pada sentra ini, anak lebih fokus pada kegiatan keagamaan seperti pembacaan Iqra, doa-doa, membedakan benda ciptaan Tuhan dengan ciptaan manusia, dan akhlak yang baik. Dan di sini saya sudah membuat rak yang berisikan Iqra dan juz amma, buku tentang agama, tata cara sholat, tata cara wudhu, ibadah. Dan kemudian saya juga udah membuat hiasan dinding, yaitu ada tempelan tata cara sholat, tata cara wudhu, huruf hijaiyah, dan angka 1-10 dalam bahasa Arab. Sehingga apabila anak usia dini melihat ini, maka anak usia dini akan menjadi lebih paham dan ia tahu. Kemudian di sini ada tempelan hiasan dinding sholat 5 waktu beserta rakaatnya. Jadi anak usia dini melihat itu, ya bisa tahu. Dan untuk sentra imtak ini sendiri, kegiatan pembelajarannya yaitu seperti anak bisa membaca Iqra dan Al-Quran bersama guru, bisa belajar memahami dan mempraktekkan cara berwudu yang baik dan benar, dan cara sholat yang baik dan benar, dan membedakan benda ciptaan Tuhan dan ciptaan manusia, dan akhlak yang baik. Nah, selanjutnya yaitu ada sentra main peran. Di sini sentra main peran adalah tempat anak belajar bermain peran untuk mengembangkan kemampuan berbahasa, sosial emosional menggunakan alat bermain peran yang ada. Seperti di sini saya sudah membuat lemari, yaitu berisikan ada topi polisi, topi bidan, perawat, dokter, koki, dan ada kostumnya juga, kostum polisi, dokter, guru, beserta sepatunya. Lengkap ya. Kemudian ada alatnya, ada buku, kaca pembesar, penggaris, pensil, stetoskop, dan lain-lain. Nah, dan di sini saya juga sudah membuat hiasan dinding dengan berbagai macam profesi, sehingga anak tahu. Jadi profesi guru gambarnya seperti ini, polisi seperti ini, dokter seperti ini. Nah, dan di sini contoh kegiatan pembelajarannya yaitu anak-anak bisa bermain peran seperti main dokter-dokteran, bisa menjadi guru, polisi, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita lanjut ke ruang guru. Nah, disinilah tempat berkumpulnya semua guru. Dan di sini saya sudah membuat lemari untuk meletakkan dokumen penting bagi guru, dan ada mejanya guru dilengkapi dengan laptopnya, kursi, gambar foto presiden. Nah, disinilah tempat para guru berkumpul sebelum masuk ke kelas, sebelum ia mengajar anak usia dini. Dan kemudian ada musola. Musola yaitu tempat beribadah untuk anak usia dini. Disinilah mereka sholat. Dan di sini tidak hanya anak usia dini, tetapi guru dan orang tua murid juga bisa memakainya.
Dan di sini saya juga sudah membuat tempat sajadahnya ya untuk sholat. Kemudian kita geser ke tempat wudhu. Tempat wudhu disinilah untuk anak berwudhu. Kemudian ada toilet. Toilet yaitu untuk anak usia dini maupun guru membuang air kecil maupun air besar. Dan di sini saya sudah membuat bak mandinya dan kloset. Nah, oke teman-teman, itulah hasil dari video maket model pembelajaran sentra dari saya. Oke teman-teman, itulah video penjelasan maket model pembelajaran sentra dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Baiklah, saya pamit undur diri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.